Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Feruza, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Cina Badra. Saya saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul Sistem Pakar untuk menentukan bidang studi berdasarkan minat dan bakat siswa menggunakan metode Naif Bayes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi metode Naif Bayes dalam pemrograman. Penelitian saya dibimbing oleh Ibu Yumarlin, MZ, Eskom, MPD, Mkom. Selanjutnya, apa itu metode Naif Bayes? Naif Bayes merupakan pengklasifikasian probabilitas sederhana berdasarkan pada teorema Bayes. Teorema Bayes dikombinasikan dengan naif, yang berarti setiap atribut atau variabel bersifat bebas. Metode Naif Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Keuntungan menggunakan metode Naif Bayes adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan oleh proses pengklasifikasian. Berikut ini merupakan rumus metode Naif Bayes di sebelah kiri, dan di sebelah kanan merupakan keterangan dari rumus metode Naif Bayes. NC adalah jumlah record pada data learning yang V sama dengan VJ dan A sama dengan AI. P sama dengan 1 dibagi banyaknya jenis kelas atau penyakit. M sama dengan jumlah parameter atau gejala. N sama dengan jumlah record pada data learning yang V sama dengan VJ atau tiap kelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan perhitungan contoh metode Naif Bayes sesuai dengan kasus yang saat ini sedang saya teliti. Selanjutnya, saya tampilkan flowchart perhitungan Naif Bayes, dan di sebelah kanan saya tampilkan tabel fakta yang saya gunakan untuk penelitian pada saat ini. Kemudian di sini ada rule atau aturan fakta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan metode Naif Bayes di jurusan Teknik Informatika. Yang pertama, menentukan nilai NC untuk setiap kelas atau menghitung nilai P, AI, VJ, dan menghitung nilai P, VJ. Fakta yang dipilih yaitu F1, F10, F11, F22, F29, F39. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai N atau jumlah record pada data learning, yaitu bernilai 1. Yang kedua P. P merupakan 1 dibagi banyaknya jenis kelas. Di sini 1 dibagi dengan 10, yang hasilnya 0,1. M yaitu jumlah parameter atau fakta. Di sini fakta yang saya gunakan ada 40. Kenapa di sini saya menggunakan angka 1 dan 0? Karena angka 1 itu bernilai iya dan 0 bernilai tidak. Di sini kenapa F1 bernilai 1? Karena faktanya berada pada jurusan Teknik Informatika. Sedangkan kenapa F10, F11, F22, F29, F39 itu bernilai 0? Karena faktanya tidak berada pada jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, bisa dilihat ini contoh perhitungan pada jurusan Teknik Informatika. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai P, AI, VJ dikali P, VJ untuk setiap V. Untuk jurusan Teknik Informatika, berikut ini contoh perhitungan pada langkah yang kedua. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan 2 langkah dengan menggunakan metode Naif Bayes, terdapat perbandingan nilai V hasil klasifikasi pada jurusan Teknik Informatika yang bernilai tersebut. Selanjutnya,
saya akan membahas contoh implementasi metode naive Bayes dalam program. Berikut ini merupakan skrip yang saya gunakan untuk mengimplementasikan metode naive Bayes pada pemrograman. Skrip yang pertama yaitu untuk mengkoneksikan ke dalam database. Selanjutnya, skrip variabel fakta dan ID user untuk menampung ID fakta dan ID user yang didapat dari form diagnosa. Selanjutnya, menghitung jumlah fakta yang diinputkan. Skrip selanjutnya yaitu untuk mengambil ID setiap jurusan. Selanjutnya, perulangan untuk menginputkan nilai MC, tetapi nilai MC tersebut masih bernilai 0 dan perulangan tersebut dilakukan sejumlah fakta yang saya teliti. Dan skrip selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah record pada tabel nilai MC. Setelah kita mendapatkan jumlah record pada tabel MC, kita akan melakukan perulangan untuk mengupdate nilai 1 dan 0 sesuai dengan aturan pada fakta dengan jumlah record pada tabel MC. Sesuai yang saya jelaskan tadi, di sini skrip untuk mengecek pada tabel rule apakah ada fakta sesuai dengan aturan yang telah ditentukan atau tidak. Jika ada aturan, maka dia akan mengupdate dan bernilai 1. Dan jika tidak ada, maka dia tidak akan mengupdate dan bernilai 0. Skrip selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah jurusan. Yang pertama yaitu menghitung nilai P dan selanjutnya menghitung nilai M untuk jumlah fakta. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan pada nilai P. Ini merupakan rumus dari nilai P. Setelah mendapatkan hasil dari nilai P, kita akan memasukkan hasil pada tabel P. Skrip selanjutnya yaitu menghitung total nilai P untuk jurusan TI. Setelah dihitung, maka akan dikalikan dengan nilai P 0,1 tadi dengan nilai total P pada jurusan Teknik Informatika dan kemudian diinputkan pada tabel nilai PV. Kemudian skrip selanjutnya yaitu sama untuk menghitung nilai PV pada jurusan selanjutnya. Setelah kita menghitung nilai semuanya, maka kita akan mencari nilai yang paling tertinggi. Setelah kita mendapatkan hasil yang tertinggi, maka kita akan mengambil ID user, ID jurusan, dan nilai PV yang akan dimasukkan pada tabel hasil. Selanjutnya, kita akan mengetahui hasil diagnosa yang diinputkan oleh user. Sekian penjelasan dari saya tentang implementasi metode naive Bayes dalam pemrograman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.